Salam teman-teman, jangan lupa mandi dulu dan pakai baju yang rapi untuk mengikuti sekolah minggu ini. Bye-bye. Teman-teman tidak boleh sambil tiduran dan main-main ya saat beribadah sekolah minggu. Bye-bye. Teman-teman harus semangat dan sungguh-sungguh ya selama ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Priscil dan Kak Elia. Siapa yang di sini siap memuji Tuhan Yesus? Yang siap memuji Tuhan Yesus, coba katakan amin. Amin. Ih, belum kedengaran semua ya Kak
berdoa dan kami mengucap syukur. Semua sama-sama katakan amin. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Oke, sekarang kita sama-sama mau dengar firman Tuhan ya pagi hari ini. Sebelum dengar firman Tuhan, kita harus berdoa dulu ya. Ayo kita tutup mata, kita lipat tangan, kita sikap doa yang baik, oke? Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat berkat Tuhan, kesehatan dari Tuhan, sehingga kami semua bisa berkumpul kembali untuk kami ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap firman yang akan diberitakan pada pagi hari ini boleh kami dengar, boleh kami mengerti dengan baik ya Bapa, dan kami melakukan setiap firman-firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Rosi mau bawa khotbah tentang Maria dan Elizabeth. Firman Tuhannya ada di Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Oke. Jadi Kak Rosi hari ini mau share video ya. Kita mau sama-sama nonton tentang Maria dan juga Elizabeth. Ya, kita duduk yang baik, kita sama-sama nonton videonya ya. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa
telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Hai adik-adik, video ini udah selesai ya, kita tonton. Siapa tadi yang duduk dengan baik nonton videonya? Oke, good, pintar anak sekolah minggunya. Jadi video tadi itu mengajarkan adik-adik dan juga kakak untuk menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan Yesus, anak-anak yang patuh, anak-anak yang rendah hati, yang sabar, menunggu jawaban dari Tuhan seperti Elisabet. Dan juga Maria dan juga Elisabet itu diberikan kebahagiaan sama Tuhan Yesus. Bukan hanya mereka berdua loh yang diberikan kebahagiaan, tapi kita semua, adik-adik semua, dan juga untuk kakak-kakak sekolah minggu. Kebahagiaannya apa sih Kak? Contohnya, nah kalau adik-adik di rumah, kebahagiaannya itu mempunyai orang tua yang baik, orang tua yang sayang sama adik-adik. Begitu juga kakak diberikan kebahagiaan, kesehatan sama Tuhan Yesus, dan juga adik-adik di rumah. Kesehatan sampai hari ini kita masih bisa berkumpul, semua tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semuanya kebaikan dari Tuhan, kebahagiaan dan berkat-berkat dari Tuhan. Oke adik-adik, sekian ya khotbah sekolah minggu hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan di jam dan hari yang sama, hari minggu depan. Terima kasih adik-adik, bye-bye. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Ikutin kakak ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ingat ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sekelilingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan
aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kupeliharkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas adik-adik sekolah minggu semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami kakak-kakak sekolah minggu GBI PTC 1 Dep